Dan tiba-tiba ditelepon lah Pak Haji Marko. Betul. Nah ingat ya ceritanya, boleh Pak Haji Marko cerita dong buat teman-teman. Oke, ketika saya suruh Pak Haji untuk sholat tahajud 7 bulan, istri saya mulai mulai ngeluh. Papa ini, ya Papa kan Januari, tanggal 1 Januari Papa mau udah tahajud 7 bulan. Ini mana buktinya? Karena ini belum kelihatan gede-gedenya. Terus istri saya ngomong, saya bilang ya udah nanti Papa bilang aja ke Pak Haji. Pas saya bilang ke Pak Haji, kata Pak Haji, Haji Marko, lu jangan perhitungan sama Allah, biar Allah aja yang yang ngasih kapan dan di mana dan berapanya juga gitu. Jadi saya bilang, jadi Pak Haji saya gimana dong, ini udah kelamaan kata saya. Ya udah, lu jalan-jalan dulu aja ke luar negeri kalau pengen lu terkabul itu. Pak Haji jalan-jalan ke luar negeri sedangkan lagi nol, bakal lagi zero gitu. Itu dengan keyakinan tuh? Ya, kata Pak Haji, kalau nggak jalan-jalan ke luar negeri lu nggak bakal terkabul karena lu hatinya ngeluh. Oke. Ya, terus perhitungan kata Pak Haji sama Allah. Kapan? Itu selalu ngomong kapan aja. Akhirnya Pak Haji bilang gitu, ya udah, Haji Marko kalau mau terkabul jalannya ke luar negeri. Saya bilang enggak, wah gue salah nih, gue datang ke sini malah autor minta kabul, malah dimarah-marahin. Suruh keluar negeri dulu, mana nggak punya duit lagi gitu. Akhirnya saya keluar, saya jalan di sini. Salah nih gue kesini, suruh jalan lagi. Kedumal ya? Buat bayar listrik kayak udah susah gitu kan. Apalagi ke jalan luar negeri, keluarin dunia nyebutnya Pak Haji. Bas itu ya udah saya bilang saya pulang aja. Pak Haji ngomongnya kadang spontan biasanya. Spontan ya. Terus pas sampai rumah saya dapat telepon dari mantan bos saya. Marko di Indonesia kamu ngapain aja? Saya bilang saya lagi bantuin sahabat saya untuk anak-anak yang tanpa parent, tanpa orang tua. Tunggu, Pak Haji Marko kerja di mana dulu? Spill dong. Dulu saya terus terang itu zaman jahiliyah. Saya kerja di Hard Rock Cafe Jakarta di Sarinah. Jadi apa? Saya bartender dan bikin orang setiap hari mabok. Ngoplos ya, Bapak tahu ya bartender ya? Iya. Tapi duitnya kenceng loh, tipnya kenceng. Tapi dengan wasilahnya katanya kan kalau naik haji itu panggilan dari Nabi Ibrahim. Iya. Jadi saya naiklah haji tahun 2000. Tahun 2000 naik haji, pulang saya bingung. Berangkat saya ke Jakarta ke haji itu gitu. Saya kan banyak dosa tuh bikin orang-orang bikin mabok ya. Bikin oplosan. Saya bilang pas datang ke depan Ka'bah saya bilang Allah maafin saya Allah karena saya orang yang penuh dosa yang bikin seorang orang mabok. Karena saya tahu juga katanya kan di Mekah itu suka dibayar kontan ya. Wah, saya itu ampun Allah, ampun saya dimultajam terus di mana-mana saya ngucapin astagfirullahaladzim saya penuh dosa gitu. Alhamdulillah semuanya lancar. Terus pas saya pulang ke Indonesia mau balik ke kantor, ya masa gue udah jadi haji bikin minuman keras sih, saya juga gak enak juga. Gimana gue ya gitu ya. Akhirnya saya bilang, ya Allah masa gue jadi jadi Pak Haji pulang dari haji bukan yang siar Islam atau doa-doa, ternyata saya bikin orang-orang pada mabuk karena di Hard Rock itu ya kalangnya tengah tinggi-tinggi ya, ekonominya juga orang-orangnya juga orang kaya semua lah ya. Semuanya. Terus dan saya di situ sebagai the best seller. Saya penjualan saya benar-benar bagus. Ya, makanya saya dapat pergi ke Australia, Sydney, terus ke Bangkok saya gratis. Plus saya itu sebagai the best PR, public relation atau kata kita mah kemasyarakatan. Jadi alhamdulillah saya dapat banyak bonus dari perusahaan. Setelah itu saya bilang wah saya udah jadi haji masa jadi bartender saya kerja di sini. Akhirnya saya resign, saya bikin material di Bogor. Terus habis itu biasa kita main hura-hura di Hard Rock, kita kadang-kadang udah ngangkat semua. Pas kita udah pulang dari haji, terus kita dari haji kita di rumah di Bogor sepi banget. Dan kalau di kampung itu kalau kita banyak duit itu kayak raja Pak. Tapi kalau nggak punya duit kan bingung mau pinjam ke siapa gitu. Nah, jadi akhirnya saya bilang ya gue harus usaha
bikin toko material. Kita bikin toko material, jadi dagang tuh biasanya kita dunia malam gitu. Tapi untuk beberapa tahun kita bagus. Setelah itu ketika ada saingan di depan Chinese ya, seberang saya Alfamart, di sebelahnya itu material toko Cina. Saya biasa jual semen tuh 53.000, dia bisa jual 50.000. Orang-orang berak itu semua. Nggak laku deh Nggak dia. laku deh lama-lama. Saya sudah astagfirullahaladzim, ya Allah, saya kurang apa Allah. Akhirnya kita nyalain diri kita sendiri. Kurang gue itu apa gitu. Sampai-sampai orang pada punya utang ke saya, pada belanja ke dia semuanya. Akhirnya saya bingung cari orang-orang pintar. Dari Bogor, ini banyak orang pintar ya. Oh gitu. Orang Bogor pintar-pintar loh. Oh gitu, orang Bogor pinter-pinter ya. Sampai ke Jakarta, Banten, Ujung Kulon, Jasingan apalagi banyak. Terus ke Sukabumi, Cianjur, ke Bandung, sampai ke Garut, ke daerah Pemumpuk. Saya cari orang pinter dan semuanya nggak gratis Pak. Karena mungkin saya datangnya pakai mobil apa dia tuh aturan air aqua yang segini itu 10.000-an dikasihnya, ke saya 250.000. Karena kita pakai mobil. Terus bilangnya apa? Suruh Bapak ada datang ada orang minta juga suruh apa? Saya suruh beli kambing. Harganya mungkin kambing adanya 2,5 juta. Iya, Tapi kalau saya 5 juta, akhirnya itu kayaknya orang-orang pada itu ngeduitin saya. Terus kalau kejadian itu benar-benar terjadi, katanya nanti jam hari Rabu bakal ada orang datang mau beli penggilingan. Saya tungguin, saya udah keren apa terus nggak ada satu pun datang. Wah ini bohong ini. Terus untuk itu untuk material saya lama-lama saya di material itu lama-lama biasa dapat uang 28 juta karena cuma dapat 21 juta, sedangkan supir, kendek semuanya harus dibayar. Ya. Akhirnya saya ke rumah teman atau saudara, kebetulan mereka itu sedang ada acara di masjid. Saya bilang acara apa? Itu yang anak buahnya Haji Dwi terkabul. Apaan tuh? Tukang tas daerah sini, daerah Cikampek. Tukang tas KW itu Pak. Terus bilang terkabulnya apa? Sampai ngasih hadiah uang, baju, sejadah, terus apa namanya? Souvenirnya tuh, souvenirnya. Souvenirnya mereka ngasih ke para jamaah. Saya bilang gurunya di mana? Haji Dwi di situ. Saya ya udah anterin AA ke sana deh. Akhirnya saya dianterin sama keponakan saya itu sama istri saya. Saya waktu itu masih pakai mobil Suzuki. Habis pas ke sini saya pikir Pak Haji Dwi itu brewokan, terus tua, pakai yang saya biasa temuin. Soalnya ada namanya Dwi juga, maaf di daerah Sukabumi. Itu kalau saya datang ke sana itu kasih uang tetap pasti saya bilang seminggu itu rame ke material saya rame banget. Setelah seminggu sepi lagi, akhirnya saya balik lagi ke Sukabumi lagi. Sampai anak saya bilang gitu, Papa kapan sih kita nyampenya kok setiap malam Jumat kita ke Sukabumi, ini sampai kapan Pak? Gitu. Bosen ya? Bosen. Karena Sukabumi itu kalau berangkat dari sore atau pagi itu ngikut-ngikutin mobil itu aqua sama pasir segala macam itu yang bikin macet. Akhirnya saya udah ke Pak Haji Dwi aja. Pas ketemu Pak Haji, ya alhamdulillah Pak Haji masih muda, ganteng. Iya ganteng, 3 tahun lebih muda dari saya. Terus saya bilang ya Pak Haji ganteng. Waktu ini semuanya masih bilik dan masjid belum jadi. Pak Haji di belakang situ, ini ruangan Pak Haji sebelahnya WC. Terus kadang-kadang kita duduk di situ rame-rame. Jadi alhamdulillah saya kata Pak Haji, kenapa bos tahu dari siapa gitu? Saya bilang seperti biasa lah ya. Dari Pak Haji yang di Bojong Rangkas gitu. Ternyata kenapa dia terkabul, dia sedekah ke Pak Haji, pokoknya lumayan banyak deh ya, ekstrim gitu. Dan kenapa dia itu terkabul? Karena dia itu tukang bikin tas itu dapat orderan langsung untuk bikin tas haji se-Indonesia.
Jadi uangnya jadi banyak, terus dia jadi orang paling kaya. Sekarang punya pabrik itu apa namanya Pak Haji. Akhirnya saya ke situ, terus ke Pak Haji. Dari Pak Haji dia bilang, bos lu kan ibadahnya sedekahnya kurang, harus ekstrim bikin Allah kagum gitu. Saya bilang saya nggak punya ini Pak Haji gitu. Ya udah, musik apa yang ekstrim? Saya bilang, Mama, mobil kita kasih ke Kanang yuk buat anak-anak Yatim. yatim. Belum banyak gini ya mobilnya ya, belum banyak ya. Beberapa. Saya kasih satu. Jadi pas saya kasih saya udah ya udah terserah apa aja. Jadi kita berangkat pakai mobil, pulangnya kita naik angkot. Tunggu. Gimana Pak Marco meyakinkan istrinya untuk bolehin itu mobil ditaruh ke sini untuk disedekahkan? Pertama, mobilnya itu harus nama saya semuanya. Oh, oke. Terus kedua, istri saya udah capek juga. Kadang-kadang mertua saya, Haji mau kemana lagi Ji? Umi, saya mau ke apa? Ke Surade, jangan mau Surade, sana jauh lagi Pak. Jalannya. Oh, karena ikutan juga ya Terus, istrinya Mi, ya. pinjam uang dong 2 juta. Mau kemana lagi Ji? Mau nyari Umi nanti saya bayar. Akhirnya saya bayar utang ke mertua. Jadi sampai saya dimarahin juga. Yang penting saya bilang terkabul. Terus pas saya pulang naik mobil angkot, nunggunya lama, hujan lagi ya Allah, itu proses. Habis itu saya kasih mobil dan kita pulang. Besoknya biasa itu kita lagi demam ke Pak Haji, datang lagi ke sini. Saya pakai mobil Grand Max waktu itu yang warna abu-abu. Oh, bawa mobil lagi. Bawa mobil lagi. Taruh lagi ke sini. Iya, saya bilang Pak Haji ini sekalian deh, kata Pak Haji kan kasih untuk sesuatu yang kesayangan biar Allah takjub. Yaitu untuk anak-anak yatim ngaji. Jadi saya bilang Pak Haji ini saya udah berembuk sama istri saya, ini mobil yang Grand Max-nya saya kasih lagi ke sini. Saya kasih ke sini, Pak Haji ya udah nanti gue kata Pak Haji dibetulin dan jadi sebagai mobil angkutan anak yatim untuk ngaji. Jadi sampai rumah saya bilang sama adik-adik saya. Terus besoknya saya datangin bapak saya. Haji, bener lu ngasih mobil ke Haji Dwi, dia kan udah kaya. Lu betul ngasih mobil ke Haji Dwi, betul Pak gitu. Dua-duanya, iya gitu. Langsung bapak saya, istighfar, gitu. Istighfar gitu. Cucu, gua saya gitu. Itu mertua tuh? Hah? Mertua? Bapak Oh, saya. bapak kandung. Oh, bapak kandung. Iya. Karena kata bapak saya, enggak semua adik-adik saya kamu tuh punya mobil. Karena saya anak pertama dari 9 keluarga ya. Jadi adik saya ada 8 ke bawah dan semuanya nggak ada yang, ada beberapa yang punya mobil, ada juga belum. Kenapa? Bapak saya itu, ini jam segini, ini hari gini, lu dimintain mobil tuh harganya berapa juta gitu. Pak, saya udah capek kemana-mana nyari terus ini ya udah saya di sini ke kandang. Kenapa? Pertama saya lihat anak-anaknya yatim pada ngaji. Terus ustadznya ada, bacaan bacanya saya bisa ngerti. Anak istri saya juga, karena istri saya itu dari kelas 3 SD sampai kuliah itu pesantren, dia tahu banget Ifa Isgomnya juga pada tahu. Terus doa-doanya juga tahu. Terus ada beberapa orang yang udah terkabul, diantaranya Pak Haji yang di daerah Cikampak itu. Terus akhirnya adik saya juga pada datang ke rumah. Betulan kata bapak kasih mobil. Ya Allah, pada mau ngasih tahu. Banyak yang pro kontra, Ya, banyak yang kontra. Iya, pro kontra. Terus akhir kata pas udah 7 bulan itu maaf ya, saya ditelepon sama bos saya untuk jalan-jalan, katanya kamu 7 bulan tahajud capek dong gitu ibadah. Kamu waktunya jalan-jalan ya gitu. Itu siapa yang nelpon? Mantan bos saya. Mantan bos yang di Hard Rock Cafe? Bukan, saya kan ikut training dulu. Oh, oke. Jadi pas itu dia bilang gimana kalau jalan-jalan ke Eropa 1,5 bulan, keliling Eropa sampai Rusia. Dari di Jerman, Denmark, semuanya, Prancis, semuanya kita keliling. Gratis. Tis. Saya bilang saya nggak punya uang, nggak apa-apa gitu. Tiket, uang saku, hotel semuanya saya yang bayar. Jadi saya sama keluarga mereka berangkat jalan-jalan ke Eropa. Kenapa saya diikutin? Karena istri beliau sakitnya itu kalau lagi belanja di mall tiba-tiba blek ya. Tahu-tahu berapa hari kemudian udah rumah sakit kayak gitu. Jadi itu mencegah itu dan mereka juga sudah datang sama saya, jadi saya diajak. Dan waktu saya di Jerman itu istri saya telepon, Papa itu panggilan padi mau dijual berapa gitu.
Itu penggilingan padi yang sudah mangkrak Ya, bertahun-tahun. 17 tahun. Kenapa? 17 tahun. Penggilingan padi itu saya mangkrak karena di keliling tempat saya itu udah nggak ada sawah, adanya perumahan-perumahan. Jadi kebun-kebun itu nggak ada, sawah nggak ada. Jadi perumahan aja, jalan-jalan itu banyak rumah sekarang. Rumahnya tinggi-tinggi lagi, gedung-gedung gitu. Jadi alhamdulillah ditawar, saya bilang ya udah, dia mau ngasih uang DP berapa? Dia bilang dia mau ngasih DP 1. Ya udah saya bilang, terus saya kapan? Saya pas papa pulang. Alhamdulillah itu pas 7 hari ketika saya senang di Eropa, lagi nggak kepikiran masalah utang, masalah orang lagi nagih. Terus terangnya kalau lagi nagih, kalau kita punya utang itu, kalau siang jadi hinaan orang, malam jadi pikiran kita mikir, aja. Sedih, sedih banget. Terus saudara pada jauh. Iya benar. Kalau ada duit saudara kenceng deket ya. Datang. Pas saya udah datang, itu deal semuanya, bapak saya datang. Deal apanya nih yang tadi itu? Ya semuanya udah dibayar semuanya, mobil saya ganti Nova yang baru segala macam. Oh jadi itu kebeli tuh. Kebeli semuanya ganti. Si mangkrak tadi dibeli orang jadinya? Iya dibeli orang. Alhamdulillah, tepuk tangan Bapak Ibu. Dan yang beli itu orang Arab. Yang beli orang Arab. Jadi ada TKW kerja di Arab, terus menikah atau apa di sana ya, terus udah selesai, dia pengen suaminya itu pengen istrinya punya pekerjaan, punya usaha. Nah itu dengan nyangka-nyangka, jadi Allah manggilnya orang Arab dari sana, bukan orang Jauh ya. bukan orang Bogor, dia orang Arab. Jadi pas udah dibayar, saya bayar semua zakat-zakatnya, semua beres-beres semuanya. Bapak saya datang lagi, Haji masih datang ke kandang, iya. Ya udah istiqomahin aja.